Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ini ya praktik baik dari saya ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fitri ya. Di sini saya sebagai salah satu peserta pelatihan KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini saya ingin melakukan praktik baik di mana akan melakukan berbagi ilmu kepada rekan-rekan sekalian tentang materi-materi yang saya peroleh saat pelatihan. Nah, di sini untuk selanjutnya ya, sebelum kita mulai ada baiknya kita membaca doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan kepada rekan-rekan sekalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan beberapa hal ya, seperti yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, saya sudah melakukan yang namanya berbagi praktik baik modul 1 ya. Nah, di sini teman-teman ada yang masih ingat modul 1 kemarin kita bahas tentang apa? Oke ya, oke, konsep coding ya. Berarti masih ingat kan? Nah, ini masih ada kaitannya dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang coding juga. Namun di sini ada tambahan, yaitu ada coding dan juga ada kecerdasan artifisial. Ya, oke. Kalaupun nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat. Kalaupun nanti ada yang masih bingung juga boleh ditanyakan ya. Jadi harap untuk memperhatikan terlebih dahulu. Jadi di sini saat kami pelatihan ya, sedikit cerita, itu ada 5 modul yang harus kami kerjakan ya, 5 modul. Modul pertama itu sudah saya lakukan praktiknya pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini itu saya akan berbagi modul 2, 3, kemudian 4 ya. Jadi fokusnya untuk pertemuan kita kali ini berfokus pada modul 2, 3, dan 4 ya. Untuk yang pertama ini ada modul 2. Modul 2 ini tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, coding itu adalah ketika kalian mengetikkan suatu perintah dalam komputer ataupun dalam HP. Teman-teman semua ada HP kan? Nah, ketika kalian mengetikkan sesuatu di HP, entah itu di Google, entah itu di kalau di WA itu ada yang namanya Meta AI kan? Nah, atau media-media lainnya, itu ketika kalian mengetikkan misalnya sebutkan contoh sila ke-1 atau contoh berlaku sila ke-1. Nah, itu sudah termasuk coding ya, itu sudah termasuk coding. Nah, ketika kamu menggunakan itu, kemudian akan keluar yang namanya jawaban dari kamu ketikkan. Nah, itu namanya coding ya. Jadi konsep coding itu apa yang kamu perintahkan ke dalam komputer ataupun apa yang kamu perintahkan ke dalam akun-akun media yang kalian tulis ya. Nah, itu termasuk coding, itu coding ya. Nah, sekarang ada tambahan yang namanya kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kalau kita bicara kecerdasan artifisial itu berarti dia sudah menggunakan yang namanya KA atau dalam bahasa biasanya itu AI, artificial intelligence. Intelligence itu kecerdasan artifisial ya, AI. Nah, tapi kalau kita sebagai orang Indonesia maka menamakannya KA, bukan AI. Makanya di sini kami ikut pelatihan yang namanya KKA, bukan KAE, KAE, ya, no. Tapi kita pakai KKA. Jadi kedepannya harapannya gunakan kalimat KA, bukan KAE, ya. Oke, langsung saja. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kali ini yaitu ini rekan-rekan sekalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional. Untuk manfaatnya agar kita semua paham apa itu berpikir komputasional ya. Kemudian next, langsung saja ya. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Salah satunya yaitu yang pertama, definisi berpikir komputasional. Di sini bisa dilihat semua bahwa berpikir komputasional itu berarti kita memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Kemudian yang kedua,
Kita juga membahas tentang prinsip berpikir komputasional. Itu ada berapa prinsip? 4 ya, ada 4. Ada yang komposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada yang namanya berpikir algoritma. Kemudian ada yang namanya pembelajaran berpikir komputasional. Nah, dalam pembelajaran berpikir komputasional ini ada 2 cara yang bisa kalian lakukan. Ingat, kita tadi kan bicara apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu artinya kalian berpikir diajak secara berurutan atau sistematis. Kayak misalnya kalian disuruh untuk buat resep. Bagaimana cara buat resep? Misalnya langkah-langkah membuat es teh. Nah, kalian itu ketika belajar KKA atau jenis coding dan jenis artifisial itu dituntut untuk berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu bisa dilakukan melalui 2 pendekatan, plug dan unplug. Ya. Lebih jelasnya nanti ada sesinya ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya IPO. Apa itu IPO? IPO adalah konsep dasar dalam berpikir komputasional yang membantu memecahkan masalah secara sistematis dan juga merancang solusi. Dan di sini ya konsep IPO itu apa? I itu input atau masukan, P itu proses atau proses, dan output itu luaran. Contohnya, misalnya teman-teman sekalian ada mesin cuci di rumah. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu pada mesin cuci. Itu kan input, kita ada mesin cuci. Nah, di mesin cuci itu kan kalau misalnya kita salah step, nanti cucian kita kan nggak terlalu bersih, kan? Nah, pada saat kita ingin melakukan sesuatu pada mesin cuci tersebut, kita harus pertama apa yang kita lakukan? Oke ya, ada yang langsung isi air, kemudian dia juga ada yang pertama kan pasti nyiapkan baju kotornya dulu kan, baju kotornya dulu, kemudian mesinnya dulu, mesinnya dihidupkan atau enggak? Nah, maksud saya seperti itu, jadi kita harus berpikir komputasional. Urutannya dulu diurutkan, jangan langsung siapkan baju kotornya, siapkan ini, jangan. Kayak gitu kalau misalnya nanti kalau kita mau belajar KKA, anak itu harus diajar secara berurut atau secara sistematis. Jangan udah nyiapkan baju segala macam tapi mesinnya enggak hidup, kan gimana? Gitu kan? Itu ya maksudnya dari berpikir komputasional. Kemudian penerapan berpikir komputasional. Nah ini contohnya, ketika kamu membuat rencana makan sehat untuk seminggu, ada dekomposisinya, kemudian ada pengenalan polanya, kemudian ada abstraksinya, kemudian ada algoritma. Algoritma ini langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Ya. Oke, jadi kesimpulannya berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyusun solusi masalah. Kan tadi ada masalah cucian kotor, ya kan? Cucian kotor, gimana menyelesaikannya? Kita pakai mesin cuci. Nah, pakai mesin cuci itu nggak langsung serta-merta ini, ada step-step. Nah, kalau salah satu stepnya nggak kita lakukan, apa yang akan terjadi? Nggak akan hidup kan mesinnya, cuciannya nggak akan bersih, masih tetap kotor. Itu maksudnya berpikir komputasional. Oke, ini adalah modul yang kedua. Ya. Kita lanjut ke modul yang ketiga. Masih ada sambungan dengan modul yang sebelumnya ya. Nah sekarang kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa itu coding, sekarang kita bahas apa itu kecerdasan artifisial ya. Atau udah ada yang tahu apa itu KA? Ada yang udah pernah dengar apa itu KA? Belum? Ya. Oke, kita simak sama-sama ya. KA itu adalah menurut Scott Russell dan Peter Norvig 2021 itu mendefinisikan KA sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Ingat ya, berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi KA ini anggaplah seperti kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, di mana kecerdasan ini membutuhkan manusia untuk mengembangkan yang namanya KA. Jadi KA ini nggak serta-merta dia langsung ada. KA ini ada yang namanya, nanti ada penjelasan lagi, ada yang namanya itu pemegang, ada yang namanya pembina. Jadi pokoknya intinya apa sih KA itu? KA itu adalah kecerdasan buatan. Nah, dia bukan seperti manusia ya, tapi dia berpikirnya seperti manusia. Oke lanjut. Nah, KA itu adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Adapun karakteristik KA ada berapa Bapak Ibu? Ya. Yang pertama, KA itu belajar dari data. 2, KA itu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Kemudian KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Dan yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Itu adalah karakteristik dari KA. Jadi KA itu kalau nggak ada data yang kalian masukkan, yang kata saya sebelumnya yang coding tadi, kalau kalian
nggak ada masukkan perintah ke dalam KA, KA itu banyak macam-macamnya. Nanti dia juga ada penjelasannya ya. Nah ini dia, ada 2 KA ya, ada yang namanya mesin cerdas, ada yang mesin non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi. Kemudian untuk non cerdas itu adalah mesin yang hanya bekerja sesuai dengan perintah yang kita berikan. Kalau misalnya mesin cuci tadi itu kira-kira cerdas atau non cerdas? Cerdas atau non cerdas? Ingat kata kuncinya, kalau misalnya cerdas itu dia bisa tanpa harus kamu perintah dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau mesin non cerdas itu harus diperintah dulu. Kalau mesin cuci cerdas atau non cerdas? Betul sekali ya. Mesin cuci itu kalau kita nggak ada perintah, misalnya kita mau ngeringkan atau kita mau isi airnya, kalau nggak kita perintah dia nggak akan melakukan sendiri ya. Betul seperti itu ya. Nah, oke, berarti sudah mulai paham ya. Next. Kemudian, nah ini dia perbedaan mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Dilihat dari 3 aspek. Dari cara kerjanya, mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Jadi ketika kalian menggunakan mesin cerdas, dia akan belajar dari pengalamannya yang setelah kalian perintahkan tadi. Nah, kalau mesin non cerdas itu hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Mesin cuci tadi memang udah diprogram untuk bilas, keringkan, bilas, keringkan, bilas, keringkan. Jadi dia nggak ada, kalau kalian nggak instruksi dia untuk ngebilas, dia nggak mau bilas. Nah, beda kalau kita menggunakan yang namanya mesin cerdas. Nah, salah satu mesin cerdas ini kayak misalnya vakum untuk membersihkan ruangan. Jadi kalian tinggal pencet, dia udah tahu yang mana sampah, yang mana debu, dia akan kemana-mana. Nggak perlu harus diperintah ke sini, gitu. Enggak, ya. Itu bedanya mesin cerdas sama mesin non cerdas. Jadi kalian letakkan aja robot pembersih atau vakum untuk membersihkan ruangan. Dia akan cari yang mana ada sampah, yang mana akan ada debu, dia akan ke sana. Ya, dia nggak perlu kalian perintah ke sini, enggak. Dia akan mencari yang mana yang masih ada debu, yang mana yang masih ada sampah. Ya. Kemudian adaptasi bisa menyelesaikan dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyelesaikan diri, hanya mengikuti pola yang sudah ada. Terus ada yang namanya pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data dan buka intervensi manusia untuk setiap keputusan. Ya. Next, macam mana ini yang saya bicarakan tadi, ada macam-macam keputusan KA. Yang pertama NLP atau pemrosesan bahasa alami. Contohnya Otter AI, ya sebenarnya Otter KA ya kalau kita nyebutnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya speech recognition, contohnya Alibaba Cloud. Kemudian ada image recognition and processing ya, contohnya Google Lens. Dan ada yang namanya agen otonom, contohnya itu mobil Tesla. Nah, mobil Tesla ini mobil yang bisa bergerak sendiri. Nah ini salah satu yang namanya mesin cerdas. Karena dia tanpa kalian perintahkan dia bisa parkir sendiri. Dia bisa tahu apakah di jalanan itu lalu lintasnya lagi macet atau enggak. Jadi dia bisa mengkondisikan kecepatannya sendiri. Terus ada yang namanya deteksi adaptif. Kemudian ada yang namanya data meaningful prediction dan ada yang namanya KA generatif. Ya. Ini penjelasannya ya. Nanti saya bagikan ini ya. Nah, pada saat ini KA generatif ini adalah teknologi yang paling populer. Jadi kalau ditanya KA apa yang banyak berada digunakan oleh beberapa manusia, itu adalah KA generatif. Ya, dari yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Cara kerja KA sama seperti cara kerjanya coding tadi ya, ada IPO. Nah, KA juga ada yang namanya masukkan, proses, dan luaran atau output. Nah ini dia. Data bisa kalian masukkan suatu pertanyaan, bisa kalian masukkan perintah suara, teks ataupun gambar. Yang baru-baru ini banyak digunakan oleh mahasiswa ataupun guru-guru seperti kita, itu yang namanya ChatGPT. Ya, ada juga yang namanya Gemini. Itu Gemini udah banyak yang pakai. Nah itu masuk data pertanyaan, kemudian dia akan memprosesnya, kemudian dia akan mendapatkan suatu keluaran ataupun output. Oke, ini adalah modul yang kedua. Ini modul yang terakhir yaitu modul yang ketiga, pemanfaatan kecerdasan KA. Kalau tadi kita bahas tentang apa itu KA, sekarang kita bahas apa saja manfaat dari KA. Terus sekali ya. Oke, nah kalau bicara tentang manfaat, berarti apa yang kita dapatkan kalau kita menggunakan yang namanya KA. Nah, KA kan tadi kan kita bilang bahwa itu adalah kecerdasan buatan. Yang mana yang membuatnya pasti manusia, ya. Oke, contoh aplikatif KA. Ada yang tahu apa itu Google Assistant? Apa itu Google Assistant? Hah? Google Assistant ada yang tahu?
Google Assistant itu kalau misalnya kita pakai rekam suara di HP Google. Kalau Android itu namanya Google Assistant, tapi kalau iPhone itu namanya Siri. Jadi ketika kalian bicara halo Google atau oke Google, saya mau cari tahu tentang ini, itu namanya kalau di Android namanya Google Assistant, namanya Google Assistant. Kalau di ini iPhone ya itu namanya Siri. Ya. Oke Siri, saya mau cari tahu apa hari ini makanan yang enak di baginya misalnya kan, nah itu. Nanti itu semua akan direkam, kemudian dia akan keluar apa yang namanya jawaban, ya jawaban. Jadi banyak sekali manfaat dari adanya kata. Nah jadi udah tahu ya kalau Siri itu sebutan untuk kalau kita rekam suara menggunakan namanya. Kalau misalnya Google Assistant itu menggunakan namanya AT. Terus sekali ya. Oke, nah ini dia fungsi KA. KA itu bisa membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang lebih cepat, mudah dan efisien. Apakah di sini Bapak Ibu masih mencari buku-buku pelajaran secara manual di perpus misalnya? Kebanyakan sudah menggunakan namanya ChatGPT, Google. Kalau dulu mungkin kebanyakan kita pakai Google ya, Google. Tapi kalau kita Google itu bakalan banyak keluar. Misalnya kita kayak ini, misalnya kita contoh perilaku nilai-nilai Pancasila sila ke-1, itu bakalan bingung kan? Bakalan bingung ini yang mana yang benar yang tepat ya kan? Nah kalau misalnya kalian teman-teman semua pakai yang namanya ChatGPT, itu dia langsung to the point. Apa yang kamu cari itu bakalan langsung dapat. Itu bedanya kalau Google sama KA-KA yang sekarang berkembang. Gemini misalnya, kita buka Gemini, oke Gemini aku mau tahu nilai-nilai Pancasila sila ke-1 apa, atau kedua apa. Dia akan langsung to the point, langsung menjawab pertanyaan yang kita berikan. Kalau Google itu harus dibuka dulu kan, dan juga harus dicari dulu ke bawahnya kan, ada iklan dulu. Nah itu sekarang kenapa KA itu lagi gencar-gencarnya dibuat, dikembang-kembangkan. Ya, saya juga dulu pengguna Google ya, jadi kalau mau nyari harus dibuka satu-satu. Kadang jawabannya kita pengen, kadang nggak ada. Nah kalau kalian sekarang pakai yang namanya ChatGPT, Gemini, Meta AI ya, yang ada di WA kita masing-masing. Nah itu nanti langsung dia keluar apa yang pengen kita tahu. Jadi nggak perlu kita buka ini nggak perlu. Ya. Kemudian, nah ini dia yang kata saya tadi, dalam menggunakan KA itu ada dua orang yang menggunakan. Ada yang disebut pengembang, ada yang disebut pengguna. Kalau kita pengguna atau pengembang? Pengguna. Producer of AI ya, atau pengguna itu adalah orang-orang yang tidak hanya menggunakan KA tapi juga mengembangkan atau menciptakan teknologi berbasis KA. Kemudian ada yang namanya pengguna atau user of AI. Ini yang menggunakan KA. Contohnya kita semua. Nah ini pemanfaatannya dalam berbagai bidang ya. Ada bidang pendidikan. Siapa yang sudah menggunakan Google Classroom? Kalau Canva? Ya, itu adalah salah satu KA. Canva itu KA. Ya? Kalau misalnya kalian mau mencari PowerPoint, bisa di Canva. Ketik aja misalnya iman kepada Rasul, atau misalnya nilai-nilai Pancasila, nanti boleh itu digunakan. Bukan kita ingin menciplak, bukan ya. Kita bisa menggunakannya sebagai referensi kita. Ya. KA ini, ya sekali lagi saya tekankan ya, KA ini membantu kita, bukan membuat kita atau mengikis pengetahuan kita. Ya, dia media yang bisa membantu kita dalam melakukan pembelajaran. Ya. Nah, kemudian bidang hiburan, Spotify, Netflix atau YouTube sudah pernah digunakan? Oke. Kalau transportasi Google Maps sudah? Siapa yang masih bingung dengan peta? Nah, ada Google Maps ya sekarang ya. Kalau misalnya kita bingung, kita tinggal klik perintah. Ingat coding tadi kita perintahkan SD negeri 12 kali 20. Nanti dia langsung keluar mapnya. Dan kita ikutin saja, nanti kita ketemu SD negeri 12 kali 20. Ya. Ada. Terus ada bidang kesehatan, itu seperti konsultasi online, ada juga keamanan seperti CCTV. Kita sudah pakai CCTV atau belum? Sudah. Nah, ini adalah modul yang ke. Oke, dari modul 1, 2, 3 tadi ada yang ingin ditanyakan atau cukup mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak apa-apa, bertanya saja. Ya, silakan. Maju saya. Maju, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu sudah memberikan penjelasan tentang KA. Di sini sedikit banyaknya kita sudah mengetahui apa itu KA dan penggunanya. Namun yang di sini saya khawatirkan penggunaan KA itu dalam pembelajaran sendiri.
kita bisa menjelaskan KID dengan cara pikir anak biar mereka juga dapat impact mendalam juga dapat dengan KID. Karena Bu, di sini yang Umi khawatirkan jujur Ibu ya, dengan KA ini kan kita tadi mencari pengetahuan, memudahkan pengendaraan dengan sistem AI, ChatGPT. Nah, tapi yang Umi khawatirkan pada diri sendiri juga Bu ya. Ketika kita menggunakan KA ini, artinya kita pertama efeknya itu bisa kita malas untuk tidur lagi, tidak mencari lagi, kita tidak membuat daya pikir kita kritis lagi, kreatif lagi dengan KI karena sudah ada jawabannya di situ. Terus ada namanya manipulasi, itu otomatisasi, itu wajib juga kita cerna apa sih akibat dari KI ini. Itu bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke. Itu saya di sini berdiri sini. Sebelumnya di sini saya bukan ini ya menggurui atau gimana ya. Kita kan berbagi praktik baik ya. Nah, untuk pertanyaan tadi itu lebih ke kayak dampak atau impactnya ya. Kan adanya KA-nya kan memudahkan siswa ya, peserta didik khususnya ya, kayak itu dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah gitu kan. Itu pasti mereka memanfaatkan yang namanya KA. Nah, itu sebenarnya ada pada modul 4 ya. Nah, tapi ini lebih ke tantangan dalam pengembangan KA. Ya, tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Salah satunya tadi kan anak-anak nanti berpikir kritisnya kurang. Karena mereka sudah ketergantungan sama yang namanya KA. Jadi mereka udah kayak, kayak kita balik PR juga. Ini nanti kita gunakan yang namanya kita AI tadi, terus ChatGPT. Jadi gak usah pusing-pusing dengan PR. Dari PR banyak-banyak. Ada yang namanya sekarang nih tinggal foto, nanti ada coba. Ya, seperti itu ya. Nah, kembali lagi ya. Itu namanya ada yang namanya tantangan dalam KA. Ya, itu tadi banyak ya. Kalau misalnya kalian bicara tentang KA, ingat KA itu lagi-lagi ya saya ingatkan bahwa itu hanya membantu kita. Tidak 100% itu benar. Kembali lagi dengan penekanan itu. Jadi kita sebagai guru, bahkan nih waktu kami pelatihan tuh untuk mempersingkat jawaban-jawaban dari apa yang kami kerjakan, kami pun sebenarnya diperbolehkan untuk menggunakan yang namanya KA ya. Jangankan siswa, maksud saya itu seperti itu ya, maksud saya mikirnya ke sana ya, jangan disebutkan langsung. Nah, jadi gimana caranya kita biar menyikapinya ya, gimana caranya biar kita bisa menyikapi hal tersebut, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menekankan kepada anak-anak. Oke, nah kita ada PR, kita ada tugas. Kalian boleh, kita kan selalu bilang kayak gini kan, boleh mencari referensi sebanyak-banyaknya dengan sumber yang memang dia benar-benar jelas dan memang benar-benar bisa terbukti. Kita sebagai pendidik ya, kita harus tekankan. Nah, boleh cari referensi itu, boleh menggunakan referensi itu, tetapi dicari dulu melalui sumber-sumber yang lain. Jadi jangan berfokus pada satu sumber. Karena terkadang anak-anak itu kalau udah dapat satu jawaban sudah, padahal itu belum tentu benar. Jadi kita sebagai pendidik itu lagi-lagi harus bisa fokus pada siswa kita, di mana kita bisa memberikan arahan kepada siswa kita. Karena terkadang kan kita suka kasih latihan kan di kelas kan, kita suka kasih latihan di kelas atau tugas-tugas di kelas kan, itu kan mereka nggak pakai media apapun kan. Nah, kita pancing aja dari sana, gimana biar mereka bisa berpikir kritis. Jadi mereka nggak melulu tergantung sama yang namanya KA, apalagi nggak semua siswa bisa mengakses yang namanya KA. Ada yang sampai sekarang mungkin siswa kita tuh belum ada HP sama sekali. Jadi dia akan berpikirnya lebih kritis lagi. Oh, nggak ada HP, berarti aku pakai. Tanya nanti mencari di buku paket, ada nanti bertanya kepada kita langsung. Jadi peran kita yang harus kita lebih aktifkan. Jangan mentang-mentang ada KA kita lepas. Pengawasan kita perlu. Pengawasan kita perlu. Jangan mentang-mentang ada KA, nak cari aku nanti aku contohnya di Google. Tidak datang langsung serta-merta dilepas. Pengawasan pemantauan kita selama di sekolah pada anak-anak itu kan penting dan juga bisa dilakukan menggunakan strategi yang kedua, yaitu kita kerjasama dengan orang tuanya. Kan kita punya grup tuh masing-masing. Kita maksimalkan grup itu. Bapak Ibu, anak-anak ada tugas, mohon bantuannya untuk anak-anak dipantau karena itu jawabannya misalnya ada di buku paket atau misalnya ada di catatan mereka. Jadi mereka lebih fokus ke sana. Jangan dilepaskan. Jadi pengawasan itu sangat penting. Ya.
menjadi suatu tantangan dalam KA, ya. Jadi KA itu memang banyak sekali tantangannya. Ada tantangan teknis, etika, sosial. Nah, yang termasuk tadi ya, yang etika tadi. Kita kan kalau misalnya ngambil jawaban di Google atau di ChatGPT itu kan langsung ambil kan. Nah, itu seolah kita menjiplak punya orang lain. Etikanya mana gitu kan. Nah, itu tadi fungsi kita laksanakan pada anak-anak. Nah, ini KA buatan manusia. Yang namanya buatan manusia itu pasti ada salah. Ya, karena ini buatan manusia, jadi harus kalian cari tahu sumber-sumber yang lain. Jadi yang bisa saya sampaikan ya intinya yang bisa saya sampaikan sebagai seorang pendidik ya seperti kita ini, caranya bisa kita lakukan dengan apa namanya pengawasan. Jangan anak itu langsung dilepas. Itulah peran kita salah satunya. Kemudian kita bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua. Nah, bagaimana Ibu Umi? Oke, ada yang lain? Cukup? Oke. Untuk materi kita praktik baik dalam ada yang minta lagi? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, ini apa? Kalaupun nanti ada pertanyaan lebih lanjut nanti boleh kita sharing sama-sama ya. Jadi tidak harus dilakukan semacam rapat seperti ini kita baru saling tanya, enggak harus ya. Bahkan di luar pun kita bisa. Oke, di sini saya boleh minta tolong ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Penangkapan aja, nggak apa-apa. Ada yang bisa? Menyimpulkan aja. Ada? Sedapatnya. Kayak cuma menyimpulkan aja, oh ternyata ini domain Canva terus 312 itu termasuk ini ya KA ya. Aku pakai itu aja. Sebisa kita yang kita tangkap dari apa yang saya sampaikan tadi. Ada yang bisa? Atau ini Ibu Umi mohon bantuannya. Ini aja. Disimpulkan aja. Mohon berdiri di depan. Baiklah teman-teman, dari penyampaian yang Ibu Fitri sampaikan hari ini tentang KA, coding, kecerdasan artifisial, itu menurut kami, penangkapan kami bahwa KA itu adalah salah satu atau teknologi yang bisa membantu kita untuk mencari sesuatu jawaban dari pekerjaan yang ada. Contohnya tadi kita bisa modifikasi ATM dari jawaban-jawaban itu. Nah di KA juga kita bisa masukkan data, terus itu ada prediksi output inputnya juga. Kemudian ada yang namanya tadi non mesin dan mesin. Jadi ada yang teknologi untuk non mesin dan juga mesin. Nah kemudian ada juga beberapa dari etika atau akibat dari penggunaan AKA ini itu harus kita minimisir. Kita bisa mencari pengawasan, menguatkan anak bagaimana penggunaan KA itu sendiri. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Umi ya. Oke, itulah tadi mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk selanjutnya untuk modul 5 nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan juga saya minta maaf sebelumnya saya nggak bisa ke kanan, ke kiri, ke depan atau gimana ya, karena lagi kurang sehat ya. Jadi nanti ini mohon dimaklumi, mohon dimaafkan ya. Oke, untuk menutup praktik baik kita hari ini, marilah kita membaca doa dulu terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Saya tutup praktik baik hari ini dengan melapaskan nafas ikan dalam. Dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.